Rayakan dirimu sendiri. Iya, mungkin itu adalah salah satu kalimat yang sederhana, namun kebanyakan orang itu mereka cenderung lebih mementingkan untuk merayakan kebahagiaan orang lain dengan membuat orang lain jauh lebih bahagia daripada ngebuat diri sendiri itu jauh lebih bahagia. Tapi aku nggak menyalahkan itu semua, karena bagaimanapun juga mungkin setiap orang tuh memiliki perbedaannya tersendiri. Tapi buat aku, definisi merayakan diri sendiri mungkin emang itu perlu sih kita terapin ke diri kita. So, karena kita juga perlu untuk mementingkan dan mengutamakan diri sendiri. Terlalu mementingkan orang lain itu juga lama-kelamaan gak akan berakhir baik, ya kan? Mungkin kalimat itu gak akan selalu berakhir baik. Tapi ketika kita emang mau mengutamakan orang lain, memberikan kebahagiaan untuk orang lain, jangan sampai lupa untuk membahagiakan diri sendiri. Mungkin persentasenya tuh lebih unggul untuk diri sendiri daripada untuk orang lain. Dan merayakan diri sendiri itu adalah salah satu bentuk bagaimana kamu menghargai dirimu sendiri. Bagaimana kamu berterima kasih atas apapun yang udah kamu lewatin, yang kamu jalani sampai hari ini. Memang banyak kan yang udah kamu lewati, bahkan tanpa sadar, ya semua itu kamu bisa gitu loh, kamu berhasil. Ya mungkin kamu bilang kayak kamu ngerasa mungkin udah gak tahu arahnya kemana, tapi ternyata kamu bisa menemukan jalanmu kembali, dan mungkin sekarang kamu ngerasa jauh lebih baik daripada kamu yang dulu. Kita memang perlu melewati masa-masa sulit terlebih dahulu agar bisa memaknai apa arti kehidupan itu. Hai semuanya. Halo, gimana kabarnya hari ini? Lagi-lagi mungkin aku mengecewakan ya buat kalian semua. Kalian udah selalu bertanya udah nunggu uploadan terbaru dari aku. Tapi ternyata ya lagi-lagi aku meninggalkan kalian dalam waktu yang cukup lama. Ya mungkin buat aku seminggu itu adalah waktu yang cukup lama. Karena bagaimanapun juga aku pasti selalu update kan. Setiap minggu tuh ya maybe 2 atau 3. Tapi akhir-akhir ini aku lagi upload dan mengabari kalian, atau ya menjadi teman malam buat kalian, itu cuma 1 uploadan aja. Aku minta maaf ya kalau misalnya udah buat kalian nunggu. Dan ya aku seneng banget. Kenapa? Pokoknya kayaknya tuh setiap aku live TikTok ataupun aku upload video terbaru di YouTube, aku pasti gak akan pernah lupa dengan kalimat aku seneng banget. Kamu tahu gak sih kenapa? Dan apa yang bikin aku seneng? Sederhananya aja, aku seneng karena aku bisa menemani kalian lagi. Aku seneng karena aku bisa ada lagi buat kalian. Dan semoga keadaan kalian hari ini dalam keadaan yang baik. Walaupun hati, pikiran, jiwa, raga, dan semua itu dalam keadaan gak baik, tapi ya aku selalu berdoa yang terbaik buat kalian semua. Untuk selalu diberikan kekuatan dan selalu diberikan kemudahan untuk apapun yang sedang kamu jalani hari ini. Semangat ya. Oh iya, untuk kali ini mungkin aku akan membahas sedikit tentang kita tuh lebih mengenal diri sendiri lah, berusaha untuk paham sama diri sendiri. Ya, simpelnya tuh mungkin membahagiakan diri sendiri kali ya. Atau ada kalimat lain yang pantas untuk itu? Apa? Ya sebenarnya ini tuh berkaitan tentang motivasi buat diri sendiri. Tapi aku gak menganggap kalau aku tuh ingin memotivasi kalian. Cuma mungkin tanpa sadar tuh kita sebagai manusia tuh kurang untuk memperhatikan dan mengutamakan diri kita sendiri. Terlalu sibuk
gimana caranya membahagiakan orang lain, terlalu sibuk memenuhi ekspektasi orang lain, dan terlalu sibuk memikirkan gimana caranya merayakan kebahagiaan untuk orang lain. Dan tanpa kamu sadari, hal itu ngebuat kamu lupa bahwa kamu pun juga berhak untuk mendapatkan itu. Presentasinya itu, dirimu sendiri itu adalah orang yang paling utama yang harus kamu lakukan, yang dimana kamu berusaha untuk membahagiakan dirimu sendiri. Aku nggak masalah. Ntar kalau misalnya gini, kata Kak April lebih utamain diri sendiri. Iya memang, cuman aku nggak melarang kalian untuk memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Mungkin kita perlu yang namanya mengenal diri sendiri, memahami diri sendiri. Gimana berusahanya kamu, gimana sulitnya kamu untuk menjalani semuanya. Dan setiap langkah yang kamu ambil, itu pun pasti gak mudah. Keputusan-keputusan yang selalu aja kamu ucapkan dan kamu ambil, itu juga pasti gak akan mudah. Dimana kehidupan yang sedang kamu jalani ini adalah kehidupan yang emang hanya kamu lah yang tahu dan Tuhan. Bahkan orang-orang sekitar kamu aja, mereka nggak tahu kan, atau bahkan belum tentu paham sama apa yang kamu rasakan, apa yang kamu jalani, dan lain sebagainya. Memang adanya mereka tuh buat jadi penopang ya. Adanya orang lain itu buat jadi penopang ketika keadaan tuh sedang tidak baik. Karena ya namanya sepi itu adalah perasaan yang pasti akan dirasakan oleh setiap orang. Bahkan dalam keadaan ramai sekalipun, ada seseorang yang dimana dia selalu ngerasa kesepian dalam hidupnya. Entah dalam hidupnya atau dalam perasaannya gitu ya. Dan itu mungkin ngebuat kamu menjadi seseorang yang dimana kamu ngerasa kamu gak punya siapa-siapa. Kamu ngerasa bahwa dengan kamu membahagiakan orang lain, itu adalah salah satu kebahagiaan kamu juga. Mungkin memang iya. Ketika kita melihat orang lain bahagia, karena kita juga pasti akan bahagia kan? Tapi coba deh, ketika kamu membahagiakan diri kamu sendiri, apa yang kamu rasain? Jauh lebih bahagia, bukan? Maka dari itu, rayakanlah dirimu sendiri sebagaimana kamu merayakan orang lain. Kamu boleh berusaha, effort lah gimana caranya untuk membahagiakan orang-orang sekitar. Itu semua gak masalah. Karena bagaimanapun juga, jangan pernah lelah untuk berbuat baik kepada sekitar. Walaupun perbuatan baik kita itu gak akan selalu mendapatkan feedback yang baik juga. Tapi setidaknya, kamu sudah melakukan dengan yang baik, dan kamu sudah melakukan dengan ikhlas, itu udah jauh lebih cukup. Karena gak selamanya apa yang kamu lakuin itu akan berbalas juga. Dan maka dari itu kenapa aku tuh nganggep podcast ini tuh kita tuh harus lebih bisa mengenal diri kita sendiri. Kamu selama ini udah paham belum sama diri kamu sendiri? Udah paham dan mengenal belum sama diri sendiri? Sebenarnya oke, gak apa-apa kalau misal kamu ngerasa kayak kayaknya aku belum cukup kenal sama diriku sendiri deh Kak April. Dan aku tahu, karena gak semudah itu kita berdamai dan paham sama diri sendiri. Dan terkadang emang kita perlu orang lain untuk memahami diri sendiri. Tapi minusnya, ketika orang lain tuh gak paham sama apa yang kamu rasain, justru kamu sendirilah yang akan merasakan hal yang gak enak itu. Karena meminta orang lain untuk memahami apa yang kamu rasakan. Cobalah untuk memahami dan paham sama apa yang terjadi dalam dirimu sendiri. Kehidupan itu memang kehidupan kamu. Tapi gak selamanya orang lain tuh harus tahu dan harus memahami apa yang kamu inginkan. Mungkin emang kamu ngerasa hidup kamu tuh kayak jauh apa ya? Kayak jauh dari kata bahagia lah. Aku sering banget sih. Kayak kadang aku tuh selalu nganggap orang-orang yang cerita sama aku, entah orang terdekat, entah kalian tuh nganggap jauh dari kata bahagia. Mungkin kalimatnya jangan kayak gitu loh. Seharusnya apapun yang kita jalani sampai kita ada di titik sekarang, di usia sekarang, kita harus bersyukur.
mau emang kehidupan kita tuh lebih banyak sedihnya daripada bahagianya, kita tuh sebagai manusia tidak bisa mengatur. Kita tidak bisa tahu apakah ke depan nanti kita akan merasakan banyak sekali ujian atau justru sebaliknya. Atau justru banyak sekali kebahagiaan yang datang. Kita nggak ada yang tahu. Kita sebagai manusia cukup menjalani dengan baik. Dan ketika keadaan tuh lagi nggak baik, coba untuk paham sama dirimu sendiri. Coba untuk memahami dirimu sendiri. Oh ternyata ujian kemarin tuh ngebuat aku jadi kayak gini ya. Oh ternyata kesedihan kemarin tuh ngebuat aku menjadi lebih kuat lagi ya. Oh ternyata jatuhnya aku kemarin tuh ngebuat aku agar aku bisa berdiri sendiri ya. Oh ternyata mungkin yang kemarin-kemarin tertawanya tuh palsu, senyumannya tuh palsu, sekarang aku bisa tertawa dan senyum tanpa kepalsuan itu. Oh ternyata apa yang sedang aku jalani hari ini ataupun sampai detik ini, ternyata ada juga loh orang-orang di luar sana yang mungkin jauh lebih daripada ini. Yes, emang kita tuh harus menerapkan prinsip yang dimana harus menanamkan pemikiran yang positif. Kenapa? Karena segala hal apapun, kalau kita pikirkan dengan negatif, itu hasilnya akan negatif juga. Karena bagaimanapun juga, ketika keadaan kamu dalam kurang baik, kamu harus bisa memberikan dorongan positif untuk dirimu sendiri. Ketika kamu lagi bahagia, coba untuk memberikan apresiasi untuk dirimu sendiri. Rayakanlah dirimu sendiri. Rayakanlah dirimu sendiri. Ini adalah mengandung kalimat yang mungkin konteksnya banyak. Mungkin lebih mencakup kayak, ya udah, apa yang kamu lakukan selagi itu positive vibes, selagi itu ngebuat kamu bahagia, lakukanlah. Sebagaimana kamu merayakan kebahagiaan orang lain. Sebagaimana kamu membuat orang lain tuh tertawa, tersenyum, bahagia. Tapi dirimu sendiri aja enggan untuk melakukan itu. Iya, coba deh. Aku, kalau bikin konten, aku pasti ngebuat kalian tuh ngerasa kayak seolah tuh kita ngobrol. Karena tujuan aku tuh, aku bikin podcast tuh bukan semata kayak aku pure ngebahas tentang konteks yang aku bawakan aja. Tapi lebih ke kita bisa dekat satu sama lain. Kita bisa saling ngerangkul satu sama lain. Mungkin emang hari ini tuh kamu lagi ngerasa kayak gak enak banget. Kamu ngerasa kayak kehilangan diri kamu banget. Kamu ngerasa kayak, kok kamu yang udah mati-mati membahagiakan orang lain, tapi gak ada orang lain yang membahagiakan diri kamu gitu loh. Pernah gak sih mikir kayak gitu? Pernah gak? Hey, kalau bohong dosa, gak boleh. Sebenarnya aku bukan ngarang-ngarang sih. Mungkin emang kalian kan suka bilang kan kayak aku tuh kayak pintar nerawang, kayak psikolog gitu. Sebenarnya aku bukan psikolog gitu, cuman emang aku kayak ngerasain aja gitu dari kalian-kalian yang emang mau sharing, terus dari orang sekitar aku gitu. Sebenarnya tuh kalau misalnya kita dalam keadaan yang under banget, dalam keadaan yang down banget, itu bukan berarti hal tersebut mematahkan semangat kamu untuk kamu bisa bangkit sendiri. Kita perlu yang namanya merayakan diri kita sendiri. Merayakan dengan hal-hal yang kamu sukai. Memberikan waktu untuk dirimu sendiri. Jauhi orang-orang yang emang itu ngebuat diri kamu tuh berpengaruh yang gak baik. Utamakanlah kebahagiaan dirimu sendiri. Kamu mungkin bisa membahagiakan orang lain, tapi mungkin kamu belum tentu bisa untuk memberikan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Karena kebanyakan mungkin lebih kayak gimana ya ngasih taunya. Mungkin lebih berfokus, lebih banyak menebar kebahagiaan untuk orang lain itu jauh lebih utama daripada memprioritaskan diri sendiri. Kamu tahu gak sih apa yang aku lakukan? Nih, aku sedikit sharing juga ya. Sebenarnya tuh aku tuh juga udah banyak banget tuh dapat
kalimat dari kalian-kalian, entah itu di DM ataupun live TikTok tuh udah sering kalau live TikTok. Apa ya? Kalau nggak salah seingat aku tuh, kalian tuh sering banget bilang kayak gini. Kak April tuh sering banget ngasih kita kebahagiaan, kenyamanan, support. Terus ketika Kak April lagi ngalamin hal yang seperti kita gitu, itu gimana caranya Kak April untuk mengontrol diri sendiri? Terus Kak April kemana? Dan lain sebagainya. Kamu tahu nggak? Ketika aku memberikan kalian tuh konten seperti ini, aku tuh sebenarnya tuh udah ngerasain banyak sekali hal, bukan berarti aku pengalaman. Makanya ketika aku ngerasain itu, aku akan sharing gitu loh. Sebenarnya apa yang aku lakuin itu balance antara aku bisa ngebahagiain kalian dan ngebuat kalian nyaman, dan aku juga bisa untuk ngebahagiain diriku sendiri dan ngebuat diri aku nyaman untuk melakukan apapun. Karena kenapa? Karena kitalah, diri kita sendiri yang bisa ngebalancing life, yang bisa ngeimbangin kehidupan yang sedang kamu jalani. Kalau kita nggak bisa ngontrol, kita nggak bisa ngatur, dan kita nggak bisa untuk memprioritaskan diri sendiri, ya berarti kamu hanya berfokus pada orang lain. Gimana caranya ngebuat orang lain bahagia tanpa memikirkan diri sendiri? Boleh mikirin orang lain, tapi jangan lupa sama diri sendiri. Mungkin simpelnya kayak gini. Ketika kamu berfokus pada orang lain, ketika diri kamu kenapa-napa, belum tentu orang lain tuh ada buat kamu. Belum tentu orang lain tuh bisa paham sama kamu. Aku tahu kok, kamu juga sesekali pengen kan di ngertiin. Kamu juga sesekali pengen kan di ngertiin dan dipahamin. I know, semua orang pasti pengen ngerasain hal itu. Tapi kamu gak bisa meminta orang yang kamu berikan kebahagiaan itu melakukan hal yang sama. Tingkat kepekaan setiap orang dan tingkat kepedulian setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin kamu termasuk orang yang care banget sama siapapun. Orang yang dimana ya orang sekitar kamu tuh bisa kamu buat bahagia. Tapi problemnya satu, memahami diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, dan ngebuat diri sendiri bahagia. Itu adalah hal yang wajib kamu lakukan. Mari kita sama-sama merayakan kebahagiaan untuk diri sendiri. Seperti halnya kamu merayakan orang lain. Seperti halnya kamu membuat orang sekitar kamu tertawa. Kehidupan itu tidak ada yang tahu. Pahit manisnya kehidupan itu udah pasti akan dialami oleh setiap orang. Kamu gak perlu ngerasa kalau kehidupan kamu tuh jauh lebih buruk daripada orang lain. Kamu gak perlu ngerasa kalau diri kamu tuh gak banyak mendapatkan kebahagiaan daripada orang lain. Kamu gak perlu ngerasa kayak gitu. Kamu tahu kenapa? Karena yang tahu diri kamu ya kamulah sendiri. Sepatutnya kamu bersyukur. Karena Tuhan telah memberikan kamu kekuatan dan kemampuan untuk kamu bisa bertahan sampai hari ini. Ujian setiap orang itu beda-beda guys. Jadi kalau misal kamu nganggap bahwa ya orang lain tuh jauh lebih beruntung, enggak juga kalau menurut aku. Enggak tahu ya kenapa, kayak aku tuh orang kayak positive vibes banget gitu loh. Tapi emang ya aku ngerasa kayak gitu ya. Karena buat aku tuh setiap orang pasti punya lah problemnya tersendiri. Mungkin emang gak kelihatan aja, sama kayak kamu. Kamu mungkin gak menampakkan semua itu pada semua orang kan, kecuali emang orang yang emang benar-benar deket sama kamu. Tapi itu juga, dia belum tentu benar-benar paham dan sedetail mungkin kan tahu tentang diri kamu. Karena yang tahu pastinya dan yang tahu luar dalamnya itu aslinya ya diri kamu sendiri. Kamulah yang mampu menguatkan dirimu sendiri. Kamulah yang tahu kapasitas diri kamu sendiri. Kamulah yang tahu arahnya tuh mau kemana. Kamulah yang tahu gimana caranya kamu ngebahagiain dirimu sendiri. Kalau emang lagi sakit hati, kalau emang lagi sedih, kamu boleh kasih waktu buat dirimu sendiri. Hingga nanti kamu ngerasa bahwa kamu pun perlu untuk merayakan kebahagiaan dirimu sendiri. Merayakan kesembuhan dari apa yang udah kamu rasakan hari ini.
mungkin pesan aku tuh intinya kita bisa imbang lah. Kita bisa ngimbangin semua itu. Jangan kayak apa ya? Jangan kayak berat sebelah. Kan kalau misalnya bisa sama-sama imbang, itu mungkin jauh lebih enak. Sebenarnya aku nggak minta kamu buat ayo paksain diri kamu buat paham sama diri sendiri, buat berdamai dengan diri sendiri. No, nggak sama sekali. Karena setiap orang tuh memiliki kemampuannya tersendiri gitu. Dan setiap proses setiap orang juga beda-beda. Mungkin emang kamu ngerasa kamu belum bisa, belum tentu. Belum tentu omongan kamu tuh akan terbukti gitu. Belum tentu ya kamu selalu ngerasa kamu gak bisa, gak taunya nanti kamu malah bisa. Berarti tandanya apa? Tandanya seiring berjalannya waktu, kita pasti akan mendapatkan pelajaran dari apa yang udah kita lewati selama ini. Dan setiap problem yang terjadi itu juga cukup dijadikan pelajaran aja. Dan gak perlu kamu ngerasa bahwa ya diri kamu tuh gak banyak mendapatkan kebahagiaan lah. Padahal tanpa kamu sadari, ketika kamu lagi sedih, kamu ngerasa kamu gak bahagia dalam hidup. Tapi ketika kamu lagi bahagia, ya kamu lupakan bahwa kamu pernah sesedih itu. Wah, cause of the day gak tuh? Tapi intinya ya, rayakan diri kamu sendiri ya. Berikan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Selagi itu bisa ngebuat kamu bahagia, why not? Lakukanlah. Jangan kamu ngerasa kalau diri kamu gak bisa. Kamu bisa kok. Mungkin emang kamu ngerasa kamu gak yakin aja. Justru itu yang harus kamu terapin. Kamu harus yakin. Karena gimana pun ke depannya nanti tuh, kita gak bisa nentuin dan kita gak bisa tahu. Semangat ya untuk membahagiakan diri sendiri. Semangat untuk lebih paham dan mengenal diri sendiri. Jangan terlalu sibuk untuk memahami orang lain sampai kamu sendiri aja gak paham sama apa yang ada dalam diri kamu. Bahagiakanlah dirimu sendiri sebagaimana kamu membahagiakan orang lain. Buatlah diri kamu tuh tertawa dan tersenyum sebagaimana kamu membuat orang lain tertawa dan tersenyum. Pahamilah diri kamu sendiri sebagaimana kamu memahami orang lain. Dan ciptakanlah kebahagiaan yang dimana kamu juga pernah menciptakan kebahagiaan untuk orang lain. Kamu manusia yang hebat dan aku tahu. Kamu adalah orang yang memiliki pundak yang cukup kuat untuk menghadapi segala rintangan yang berat. Kamu harus yakin, step by step, kamu pasti bisa lewati. Dan cukup kamu jadikan pelajaran aja ya. Ya aku seneng banget sih hari ini bisa nemenin kalian. Terus hari ini bisa ngasih hal-hal positif. Itu sih pentingnya. Terus bisa nemenin waktu malam kalian ya hari ini. Asik. Pokoknya makasih banget lah atas support dari kalian hingga channel ini bisa sebesar sekarang. Terus kalian tuh udah seperti keluarga kedua buat aku. Aku harap kalian semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Terus bahagia. Itu selalu aku doain. Karena aku sesayang itu sama kalian semua. Sayang banget. Terima kasih ya udah denger episode hari ini. Nanti aku akan membahas dengan topik yang jauh lebih menarik. Terus aku juga nanti akan live TikTok lagi. Jujur aku bahagia banget tau kalau udah live TikTok. Nggak tahu kenapa ya, karena bisa berinteraksi sama kalian. Makanya jangan lupa juga follow TikTok aku. Pokoknya follow TikTok aku, Instagram aku, semuanya ada di deskripsi, oke? Makasih udah dengerin episode hari ini. Semoga malam hari ini bisa tidur nyenyak. Karena udah ditemenin aku malam hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita.